Langkah pertolongan pertama pada orang sesak napas. Pertolongan pertama adalah serangkaian upaya pertolongan dan perawatan sementara yang diberikan kepada korban kecelakaan atau korban yang memiliki penyakit bawaan yang sering kambuh sebelum mendapatkan pertolongan yang lebih sempurna dari dokter. Pertolongan pertama ini diberikan dengan cepat dan tepat menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia di tempat kejadian. Apabila pertolongan pertama dilakukan dengan baik dan benar, akan mengurangi cacat atau penderita bagi korban, bahkan dapat menyelamatkan korban dari kematian. Sayangnya, sebagian besar orang melakukan pertolongan pertama tanpa dibekali ilmu dasar dan cenderung gegabah dalam menangani korban kecelakaan atau korban yang memiliki penyakit bawaan. Hal ini tentunya akan membahayakan korban karena dapat memungkinkan cacat fisik hingga kematian. Berikut adalah langkah pertolongan pertama pada orang sesak napas. Yang pertama, melepaskan semua aksesoris yang menekan jalur pernapasan. Seseorang yang mengalami sesak napas membuat mereka kehilangan fokusnya dan berusaha mengambil oksigen dalam-dalam tanpa memperdulikan berbagai aksesoris yang melekat di tubuhnya. Mereka kesulitan melonggarkan atau membuka aksesoris yang dapat menekan jalur pernapasan. Kita dapat menolongnya dengan membantu melonggarkan atau melepaskan aksesoris yang melekat seperti ikat pinggang, kancing baju atau celana, dan dasi agar pasien dapat bernapas dengan lebih lega. 2. Memposisikan pasien dalam keadaan duduk dan agak condong ke depan. Setelah memastikan bahwa semua aksesoris yang mengganggu pernapasan sudah terlepas dari tubuh pasien, selanjutnya posisikan tubuh pasien dalam keadaan duduk dan condongkan badannya ke depan. Cara ini dilakukan untuk membuat otot bahu dan leher tetap rileks dan memudahkan pernapasan karena posisi ini dapat menghilangkan tekanan yang ada pada paru-paru dan jantung. 3. Menuntun pasien untuk mengambil pernapasan dalam. Selanjutnya, tindakan yang dapat dilakukan adalah menuntun pasien untuk mengambil pernapasan dalam-dalam dengan menggunakan pernapasan perut. Jika kondisi pasien tidak memungkinkan untuk melakukan pernapasan perut dalam posisi duduk, ajaklah pasien untuk berbaring sejenak dan berinstruksi kepadanya untuk menarik napas panjang melalui hidung, kemudian tahan sejenak dan hembuskan perlahan. 4. Menuntun pasien untuk melakukan pernapasan bibir mengerucut. Tekanan pernapasan selanjutnya yang dapat diarahkan kepada pasien yang mengalami sesak napas adalah pernapasan bibir mengerucut. Latihan pernapasan ini merupakan yang paling sederhana dan dapat memperlancar laju pernapasan dengan cepat. Cara ini dinilai cukup efektif untuk meredakan kesulitan napas atau napas yang tersengal-sengal akibat dari kecemasan. Berilah instruksi sederhana dan jelas kepada pasien untuk menarik napas dalam-dalam, kemudian lepaskan melalui bibir yang dikerucutkan secara perlahan. 5. Mencari bantuan medis sesegera mungkin. Hal yang terakhir yang harus dilakukan untuk menolong pasien sesak napas adalah segera mencari bantuan medis dengan menghubungi rumah sakit terdekat. Biasanya pengidap sesak napas mengonsumsi obat yang diresepkan dokter, maka Anda dapat membantunya untuk segera meminum obat atau menggunakan inhaler agar pernapasannya kembali teratur.